Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan komandan ataupun dengan markas tertinggi TNI, sehingga dia tidak mengetahui pendaratan Belanda di Pulau Bali yang digunakan Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Mulai hari ini, tempat ini akan jadi milik kita. Kalian semua harus tunduk padaku. Mari kita kembali ke markas. Ya, Jenderal. Setelah Jenderal Belanda kembali ke markasnya, datanglah I Gusti Ngurah Rai dan juga prajuritnya dari Yogyakarta. I Gusti Ngurah Rai terlihat terkejut melihat keadaan Pulau Bali saat Ada apa ini? Siapa yang berani melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Apa? Belanda? Lihat, Karai. Itu bendera Belanda, Karai. Belanda? Belanda kurang ajar. Kita tidak bisa diam saja. Bali tidak akan terjajah. Ayo kita ke markas. Siap, Komandan. Sampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan juga prajuritnya di markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab adanya kedatangan Belanda ke Pulau Bali. Hal ini dikarenakan karena adanya isi dari perjanjian Linggarjati yang menyebabkan Belanda harus meninggalkan daerah Dufang. Ini semua pasti karena perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati. Maksud Komandan dari pusat. Ya, surat dari pusat yang berisi bahwa wilayah Bali tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada apa sebenarnya ini, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini semua pasti ulah Belanda yang ingin memecah belah kita. Walaupun di dalam perjanjian Linggarjati kita tidak diakui sebagai wilayahnya, tetapi jiwa dan raga tetaplah Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Belanda sedang memikirkan rencana untuk membujuk I Gusti Ngurah Rai agar mau bekerjasama dengan pihak Belanda. Harus mencari cara untuk para monyet Bali itu mau bergabung dengan kita. Mereka hanya berguna sebagai lap sepatu kita. Apa juga untungnya untuk kita? Jika kita bisa menguasai Bali, ini akan mempermudah kita untuk menyerang Indonesia dari arah timur. Kalau begitu, kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Jika seperti itu, para monyet Bali akan menyerang kita. Bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka, lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita? Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat tersebut akan dikirimkan ke markas pasukan Bali. Setelah I Gusti Ngurah Rai melihat dan juga membaca surat tersebut, I Gusti Ngurah Rai memuncak emosinya. Kemudian, isi dari surat tersebut menunjukkan bahwa nantinya Belanda akan membuat dan juga merundingkan akan adanya negara Indonesia Timur yang nantinya I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara. Tidak, Ada apa, Komandan? mereka mengajak kita untuk bergabung dalam pembangunan Indonesia Timur. Mereka pikir pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi dari surat yang dikirimkan oleh Jenderal Belanda, I Gusti Ngurah Rai pun meminta prajuritnya untuk mengirimkan surat balasan yang dimana berisi bahwa Pulau Bali bukanlah tempat untuk diadakan perundingan. Jika ingin diadakan perundingan, maka mereka harus melapor kepada pusat di Yogyakarta. Apa ini? Ada apa ini? Apa ini? Kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Kita tidak akan pernah diam saja. Balas mereka. Siap, Komandan. Malam harinya, I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukannya yakni Ciung Wanara berhasil merebut kemenangan dari penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan.
Di mana para kaparat itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Siap, Komandan. Jenderal Belanda pun marah saat mengetahui semua pasukannya terkalahkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukan dari I Gusti Ngurah Rai. Hirdum, para monyet Bali itu kurang ajar. Kita harus mencari cara agar bisa mengalahkan para monyet Bali itu. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Mari kita serang balik mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti Ngurah Rai melakukan long march ke Gunung Agung di ujung timur Pulau Bali, I Gusti Ngurah Rai meminta restu dan juga berbincang dengan istrinya di dalam rumahnya. Ada apa? Mengapa kau gelisah sekali? Soal Belanda. Perasaanku tidak enak, Di. Tenanglah, De. Karai, Karai, Karai. Ada apa ini? Belanda menyerang desa marga, Karai. Bagaimana bisa? Belanda mendapatkan bantuan pasukan. Jumlah mereka jadi lebih banyak daripada kita. Seberapapun banyak pasukan mereka, kita akan tetap mempertahankan Bali. Yakinlah, kita akan pasti menang. Siapkan pasukan. Siap, Karai. Aku yakin Bali akan memenangkan perang ini. Baik, kalian boleh pergi sekarang. Siap, laksanakan, Karai. Lalu setelah prajurit itu keluar, I Gusti Ngurah Rai pun melanjutkan percakapan dengan istrinya di dalam rumahnya. Apa kamu yakin prajuritmu akan menang, Bli? Bli pasti yakin prajurit Bali pasti akan menang. Ini semua udah dari tugas Bli dan tanggung jawab Bli. Tapi tugasmu bukan hanya sebagai komandan. Kamu sebagai kepala keluarga di keluarga ini. Bli yakin Bli akan memenangkan ini demi kamu. Terus buat apa kita hidup bersama kalau kita terjajah? Buat apa harapan-harapan kita jadi semu karena Belanda? Bahkan cita-cita kita ditindas oleh Belanda. Pergilah, Bli. Aku rela demi tugas negara ini. Kemudian I Gusti Ngurah Rai pun berpamitan kepada istrinya sembari mengecup tangan istrinya. Setelah I Gusti Ngurah Rai pergi, Desak Putu pun berdoa kepada Tuhan atas keselamatan dari suaminya dan juga Pulau Bali. Ya Tuhan, tolong jaga negeriku, tolong jaga suamiku. Demi negeri ini, tolong jaga semua keamanan negeri ini. Sampainya di markas pasukan Bali, I Gusti Ngurah Rai pun menyemangati para pasukannya untuk melawan Belanda dan juga memberikan motivasi. Baik, dengarkan. Kita berperang melawan Belanda menggunakan pedang kita. Bila pedang kalian patah, gunakan tangan kalian. Bila tangan kalian patah, gunakan gigi kalian untuk menggigit. Bila gigi kalian patah, gunakan bola mata untuk mematahkan para semangat pasukan Belanda. Kita tidak akan pernah diam. Kita lawan mereka. Ayo! Siap, Komandan. Siang harinya, pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukannya yakni Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung di ujung timur Pulau Bali. Namun, pada saat berada di Desa Marga, yakni di Tabanan, Pulau Bali, terdapat pasukan Belanda yang berusaha untuk mencegat para pasukan Bali yang akan melakukan long march. Dan setelah itu, pasukan Belanda dan juga pasukan Bali pun berseru untuk melakukan penyerbuan. Siap, serang! Puputan! Akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan Bali dan juga pasukan Belanda. Namun sayangnya pasukan Bali gugur dan juga kalah dari pasukan Belanda. Mereka kalah dari persenjataan dan juga dari anggota maupun dari banyaknya pasukan Bali. Pasukan Belanda lebih banyak dari pasukan Bali dan juga kesenjataan pasukan Belanda lebih modern dari pasukan Bali.
Dan I Gusti Ngurah Rai pun gugur di tangan Jenderal Belanda hanya dengan 1 kali tembakan. Bangun kau, apa yang ingin kau katakan? Bangun! Puputan! Perang sampai habis atau puputan inilah yang mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Pada malam 20 November 1946 dicatat sebagai Perang Puputan Margarana. Puputan Margarana ini adalah sebuah tonggak perjuangan, bukti bahwa perjuangan rakyat Indonesia ini sangat bertumpah darah demi membela nusa dan juga bangsa Indonesia kita. Ada apa ini? Hal ini dikarenakan Berkelayo terus. Kita akan Guyu.